lalu kepada Bapak Mentor, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Narkotika kelas 2A Bandar Lampung, dan juga sudah hadir bersama kita Pak. Di sini ada penguji Bapak Ali Usman. Kita akan mulai saja langsung kepada peserta untuk memberikan paparannya yang waktunya maksimal 10 menit. Bentar, saya... Baik, silakan Dery, waktunya 10 menit dari sekarang. Baik, izin Ibu, apakah paparan sudah muncul di layar? Iya, sudah. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi. Perkenalkan, nama saya Dery Satria, peserta Latsar Angkatan 19 dari kelompok 4. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ali Usman sebagai penguji pada hari ini, kemudian Ibu Nuraila Lubis selaku coach, dan Bapak Ferdika Chandra selaku mentor dalam penyusunan rancangan aktualisasi ini dengan judul optimalisasi publikasi pelayanan kunjungan melalui media cetak dan sosial pada Lapas Narkotika kelas 2A Bandar Lampung. Latar belakang mengapa saya mengambil isu ini adalah yang pertama, Lapas Narkotika kelas 2A Bandar Lampung mengimplementasikan nilai berakhlak, yaitu salah satunya dalam hal ini adalah berorientasi kepada pelayanan, di mana Lapas Narkotika memberikan layanan kunjungan kepada warga binaan. Nah, ketika layanan kunjungan ini berlangsung, terdapat kendala ketika jam kunjungan ini dilaksanakan, yaitu ada keluarga WBP atau warga binaan pemasyarakatan yang belum mengetahui SOP layanan kunjungan. Di sini saya menggunakan teknik menapis isu dengan metode APKL, yaitu aktual, problematik, kekhalayakan, dan kelayakan, terkait keluarga WBP yang masih tidak mengetahui SOP layanan kunjungan, dan juga menyarankan untuk dicarikan penyelesaiannya. Analisis sumber isu, saya menggunakan Fishbone, di mana akar permasalahannya adalah kurang optimalnya informasi pelayanan kunjungan warga binaan pemasyarakatan kepada keluarga, kemudian tidak adanya spanduk atau pamflet digital untuk mendukung penyebaran informasi. Lalu dampak yang timbul jika isu ini tidak segera diselesaikan adalah lingkungan menjadi tidak kondusif, dikarenakan sebelum keluarga memasuki area lapas harus dilakukan pemeriksaan, maka jika barang yang dibawa terlalu banyak, maka akan menyebabkan penumpukan ketika sedang kunjungan. Lalu di sini saya menggunakan metode MC Namara untuk menapis gagasan, di mana ada tiga alternatif pemecahan isu yang ditawarkan. Yang pertama adalah sosialisasi saat layanan kunjungan berlangsung, kemudian rancangan kegiatan. Ada 6 agenda kegiatan yang akan dilakukan selama aktualisasi ini. Yang pertama adalah melakukan konsultasi dan koordinasi rancangan aktualisasi kepada mentor dan coach, kemudian melakukan pembuatan spanduk dan pembuatan barcode sebagai sarana penyebaran informasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa isu yang diangkat berdasarkan teknik APKL adalah banyak keluarga WBP yang tidak mengetahui SOP layanan kunjungan WBP. Dengan gagasan pemecahan isu, terbaik menurut metode MC Nemara adalah optimalisasi publikasi pelayanan kunjungan melalui media cetak dan sosial. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Dery Satria atas paparannya. Selanjutnya, kita akan memberikan waktu kepada Bapak Mentor, Bapak Ferdika, untuk memberikan penguatan atas apa yang sudah disampaikan oleh peserta kita. Waktunya maksimal 5 menit, Bapak, disilakan dari sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang saya wabarakatuh. hormati eh, Pak Penguji Ali Pak Usman, Pak Coach Bu Nur Laila, Ya. adik kami dari Satria. Eh, yang pertama, saya mengucapkan terima kasih pada seluruh panitia pelaksanaan eh, rancangan aktualisasi untuk Deri. Saya sangat menarik untuk
eh, gagasan yang di ide adik kami, pegawai kami, Pak Dery, untuk rancangannya agar dimaksimalkan betul, bukan hanya di rancangan saja, tapi kami mencoba untuk mensupport untuk Dery agar sebaik lagi, lebih baik lagi untuk rancangan ini. Semoga rancangan ini bisa bermanfaat untuk kami yang berada di UPT. Saya sebagai kepala keamanan sangat mendukung apa yang dirancangkan oleh adik kami Dery Satria. Terima kasih, mungkin itu Bu. Ba- Sementara untuk masukan dari saya, terima kasih. Baik, Saya balikin ke Pak Operator. baik. Terima kasih Bapak Mentor atas dukungannya kepada peserta kita. Selanjutnya kita akan memberikan waktu 10 menit maksimal kepada Bapak penguji untuk memberikan tanggapan, saran, masukan, dan mungkin juga tanya jawab kepada peserta. Waktunya dimulai dari sekarang. Silakan Pak. Baik, terima kasih Ibu Kos. Selamat pagi Pak Ferdika. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Dery juga. Lagi Pak. Selamat pagi Bapak. Baik, Mas Dery, saya mungkin langsung ke substansi saja ya. Jadi Siap Bapak. saya ingin tahu nih, dan mungkin bisa dijelaskan terkait dengan publikasi atau informasi SOP pelayanan kunjungan WBK ini, apakah sebelumnya sudah pernah dilakukan? Kemudian dengan cara bagaimana dan menggunakan media apa? Baik Bapak, sebelumnya sudah ada penyampaian yang dilakukan itu secara langsung. Jadi setiap ada keluarga yang datang, itu ketika ada yang tidak sesuai itu diberitahu. Tetapi di sini belum ada spanduk ataupun media cetak yang diletakkan di depan. Karena kan keluarga WBP tidak bisa masuk ke dalam sebelum ke dalam gitu Pak. Jadi sebelum masuk ke dalam harapannya ada media informasi yang bisa dilihat mereka seperti itu. Maksud saya begini, saat ini kan mau dipublikasikan nih. Nah, sebelumnya apakah tidak ada publik? Karena setiap instansi ada masnya kan gitu. Sementara Mas Dery ini di penjagaan kan gitu kan gitu. Di koordinasi ke humasnya ada tidak? Nah, maksud saya sebelum ini apakah sudah ada publikasi terkait ini dan menggunakan media apa? Sebelum ini, yang saat rancangan ini dibuat. Untuk ini apa SOP ini Pak secara keseluruhan di media sosial belum ada tuh secara keseluruhan. Jadi makanya di sini saya memasukkan untuk penyebaran melalui media sosial karena di sini pemberitahuannya di dalam kantor ketika jam kunjungan berlangsung gitu Pak. Pengoptimalan dalam publikasinya. Tapi dibuat dalam bentuk SOP, itu alur ya. Ya, ada alurnya juga Ya. karena kan masih ada keluarga yang terkadang menanyakan, masih bingung mau kemananya. Jadi disediakan alurnya juga serta apa saja yang boleh dan tidak boleh dibawa seperti itu. Izin Bapak mungkin Ya. mohon maaf Bapak mungkin hanya ingin melengkapi Dery saja. Ya. Jadi yang ingin dibuat bukan SOP publikasinya Bapak, tapi publikasi Ya. mengenai SOP kunjungannya gitu. Publikasi seperti itu. atau Ya, informasi publikasi publikasi. Jadi kan SOP kunjungannya sudah ada nih. Nah, Ya. yang mau Saudara Dery lakukan ini adalah publikasi SOP-nya itu biar jelas. Bicara tentang optimalisasi berarti ada keinginan kita untuk melakukan proses peningkatan terhadap publikasi SOP yang sudah ada. Dan solusi yang akan dilakukan adalah dengan cara melakukan optimalisasi tadi ya, SOP-nya ya. Siap. Kira-kira media cetak dan media sosial seperti apa yang nantinya akan digunakan? Jadi kalau untuk cetaknya itu direncanakan memakai spanduk stand banner Bapak yang diletakkan di depan. Nah, di stand banner ini nanti terdapat barcode yang berisi juga media sosial yang ada, narah hubung, kemudian SOP layanan kunjungan tersebut sehingga keluarga juga dapat mengakses
dan dapat disebarkan gitu Pak. Oke, kalau bicara, saya baca memang di rancangan ini bahwa rencana aksinya itu publikasinya menggunakan spanduk, barcode, dan media sosial ya. Disebutkan media Iya, sosial. Ini spesifiknya seperti apa nih? Media sosial yang digunakan. iya, iya Bapak. Karena kalau dalam bentuk spanduk itu hanya diketahui ketika masyarakat berkunjung. Tapi ketika di media sosial, masyarakat udah tahu, jadi udah siap ketika datang itu apa yang dia lakukan gitu. Oh, siap. Nanti di media sosialnya itu berkoordinasi dengan tim humas di Lapas Narkotika, kita ada tim humas di mana memakai media sosial berupa Instagram. Instagram juga cukup aktif, kemudian ada TikTok juga gitu Pak, yang membantu dalam publikasinya. Dan terkait dengan ini kan kalau kita bicara SOP terkait dengan apa namanya publikasi ini, tentu kan ada aturan secara hukum ya, ada dasar hukumnya. Oh ini boleh yang dilakukan, tidak boleh dilakukan. Ini dasar hukumnya dari apa? Mungkin bisa PP atau perkalapas atau surat edaran. Nah, nanti itu dimasukkan dalam sebuah Kalau SOP-nya berdasarkan eh, surat edaran yang ada dari Kalapas Bapak. jadi Dari Kalapas memang iya, jadi berdasarkan surat edaran. iya berdasarkan Ya, surat edaran. karena bisa saja kan ini kan berubah ya seperti pandemi kayak ke tahun kemarin gitu kan bisa saja kan ini SOP ini berubah ya terkait tentuannya. Iya, Ya, oke. Nanti mungkin saran saya bisa dimasukkan di banner itu atau di publikasi itu dasar informasi itu ya. Seperti tadi kan disampaikan terkait dengan surat edaran. Jadi nanti sampaikan surat edaran ini atau di paling bawah banner itu. Gitu. Dan media sosial lain juga kalau bisa juga digunakan. Jangan hanya banner saja dengan barcode. Karena kadang-kadang orang suka males begitu datang harus scan barcode dulu nih itu suka males ya dia dalam paket yang selama ini saya lihat seperti itu. Ketika mereka dipublikasikan dalam media sosial seperti YouTube, TikTok itu lebih luas dan jangkauannya juga lebih luas ketimbang hanya dalam bentuk spanduk yang ditaruh di gitu. Itu masukannya. Jadi baik. tidak terbatas pada Jauh. spanduk saja. Kira-kira gimana? Karena ini kan dari rancangan aktualisasi saya baca hanya menggunakan spanduk, barcode itu. Nanti jangkauannya kan kurang luas. Itu hanya orang yang datang aja yang bisa tahu. Sementara orang-orang luar yang seharusnya tahu nggak tahu kalau tidak hanya terbatas pada spanduk saja. Ini apakah betul ini hanya spanduk saja atau media sosial lain juga digunakan ke depannya Siap, Bapak. aktualisasi ini? Kira-kira digunakan nggak? Kedepannya media sosial digunakan Bapak. Seperti judul itu ada media sosial digunakan. Iya. Jadi barcode itu nanti juga kan langsung yang di spanduk hubung dengan link media sosialnya seperti itu. Nanti isi Oke. barcode itu ada tadi link link SOP-nya, ada juga link media sosialnya seperti itu Pak. Oke, mungkin nanti nambahan lebih spesifik lagi untuk aktualisasi ini media sosial apa yang digunakan? Pilihannya kan banyak Ya, media sosial, artinya di rancangan aktualisasi ini disebutkan media sosial yang digunakan seperti YouTube, Instagram ya kan, disebutkan lebih spesifik sehingga nanti aktualisasinya bisa dipertanggungjawabkan ini loh media sosial yang saya gunakan untuk publikasi ini. Itu masukan ya. ya Bapak. Lebih spesifik menyebutkan media sosial yang akan digunakan sebagai aktualisasi nanti. Itu kan dari saya. Kemudian nih Ya, sedikit nih sama juga tadi ada serta juga yang terkait dengan pencatatan atau penulisan undang-undang tentang ASN. Ini masih mencantumkan Undang-Undang Nomor 5 ya. Nanti diperbaiki ya, karena itu sudah dicabut. Ya, walaupun Bapak. memang di pasal itu sama bunyinya, tapi undang-undangnya sudah disebut dengan Undang-Undang 20 nanti itu diperbaiki. Kemudian yang kedua terkait dengan nambah penguji nanti disesuaikan ya, itu aja. Oke, itu masukan dari saya. Terima kasih Ibu Pers. Baik, terima kasih Bapak Penguji atas masukannya dan saran-sarannya. Jadi ada beberapa poin ya, Saudara Diri yang tadi disampaikan ya. Undang-undangnya juga disesuaikan, diupdate. Dan juga tadi untuk di bab yang kedua itu ya, Diri mungkin dijelaskan nanti medsosnya apa yang akan digunakan. Kemarin kan dibilang Instagram dan YouTube mau dimasukkan ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya. Jadi harapan saya memang namanya optimalisasi artinya kan harus lebih ini. Makanya saya bilang ya harus dioptimalkan publikasinya ini, menggunakan medianya itu betul-betul disebutkan kan. Betul-betul memang menjangkau masyarakat yang lebih mudah gitu. Karena kalau spanduk adanya di LP saja ya udah, maka masyarakat luar nggak akan tahu itu publikasinya. Jadi betul-betul optimal. Tapi kalau cuma spanduk diterapkan di LP,
saya rasa nggak akan jadi optimal. Itu maksud saya seperti itu. Kita Ya, minta ya, kan secara fisik, resource-nya apa media cetaknya apa, itu langsung buat nanti aktualisasinya jelas. Oh ini loh yang saya sudah kerjakan begitu. Tanggung jawab dan aktualisasinya jelas. ya. Videonya ini, Jadi, buktinya ya, video ini, gitu. Itu aja maksud saya gitu. ya. Jadi nanti uraiannya, Derry, bisa disebutkan medsosnya itu apa gitu ya. Dan saran saya juga ya tadi, mungkin kalau untuk yang YouTube bukan hanya grafis ya, bisa dibuatkan video nanti gitu ya. Video mungkin sekitar 3 sampai 5 menit seperti itu. Dan sebenarnya banner itu memang bukan media cetak juga, Pak Penguji ya. Sebenarnya banner itu adalah media luar ruang gitu. Nanti bisa diganti ya kalau memang mau diganti. Karena media cetak itu kan koran, majalah seperti itu gitu. Cuman karena penggunaan banner kadang-kadang di dalam ruang, nah itu kadang-kadang jadi nggak sesuai dengan kriterianya. Jadi banner itu seharusnya memang media luar ruang karena ditaruh di luar ruang gitu. Kita diskusikan lagi, Dery, ya, untuk Ya, bagaimana ya. rinciannya. Baik, terima kasih atas saran-saran dan masukannya Pak Penguji, dan juga terima Sama-sama. kasih waktunya kepada Bapak Mentor, Bapak KPLP, Bapak Ferdika Chandra, atas waktunya dan kesempatannya, juga kepada Sama-sama. peserta kita dari Satria. Nanti kita akan coaching lagi yang berikutnya ya untuk menyempurnakan ini. Saya akan tutup sesi ketiga. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.